Uang itu adalah energi. Kalau lu memang bener sepintar itu dan gelar-gelar, kenapa uangnya nggak banyak? Karena itu adalah format energi dari hidup lu. Ada orang punya uang 1 miliar nih, energi itu 1 miliar. Nyokapnya sakit, ada dokter yang bisa sembuh di Singapura. Lu harus naik private jet 500 juta ke sana, 500 juta untuk biaya dokter misalnya nih. Dia ke sana nih, nyokapnya sembuh, energi hidupnya terkuras habis. Sedangkan orang yang punya 100 miliar itu cuma 1% energi dia. Teman-teman gue, yang teman-teman SMA gue yang nongkrong bareng, basket bareng bilang, "Tim, kenapa sih? Udah cukup, Tim. Gue kalau tukeran jadi lu udah gitu. Udah cukup, misalnya gue beli rumah di Bali 1, bisa lari di pantai, ada anak gue ambil sebat, tidur santai." Berarti lo berani kalau diajak debat-debat soal finance, soal... Berani dong. Berani lo ya? Berani. Sama siapapun berani? Berani. Berarti bisa dibilang di ternak uang yang paling pintar lo? Relatif ya paling pintar ya. Karena pintar setiap orang pengetahuan finansial maksud gue. Kalau gue tuh anak jalanan bro. Ya kan? Gue orang mau bilang DO terserah. Tapi gue tuh anak jalanan. Ilmu gue sebenarnya yang gue praktekin langsung. Tapi kalau misalnya mau adu teori, mungkin Feli lebih pintar ya. Karena dia kan CFA charter holder, nggak gampang untuk dapetinnya. Tapi kalau untuk ilmu jalanan, ya gue rasa gue tahu apa yang gue tahu gitu. Lo nggak niat ngambil sertifikasi biar lebih legit gitu? Karena gue ngerasa nggak dari situ ya. Bahkan bobot orang ngeliat gue sekarang udah nggak dari situ gitu. Orang liat gue value yang gue bisa bring apa dan kita bisa kerja sama apa, ya kita gue bareng. Kalau lu mau liat biaya sertifikasi silahkan. Gitu. Lo itu DO kenapa sih? Karena lo cabut? Sesimpel ini. Waktu itu gue semester 1, gue jalanin kuliah gue masih running agency. Begitu gue duduk situ, gue diajarin kayak gue ambil sistem informasi kan, ngajarin enterprise resource dan segala macam. Gue pikirin gue ngapain di sini? Di kelas, gue keluar aja tiba-tiba. Suatu-suatu gue cuma bener-bener gue bawa, gue keluar dah. Dan gue gak pernah balik lagi. Dan gue fokus ngerjain agensi gue waktu itu. Jurusan lo apa jurusan lo? Sistem informasi. Karena waktu itu gue rasa buang waktu gitu. Gue tuh belajar coding tuh udah lumayan lama sebenarnya. Dan sekarang lo bisa? Sekarang udah lupa-lupa lah. Tapi gue coding udah bisa. Jadi waktu pas gue datang ke kuliahnya, belajar Java yang basic gitu, hello world, gue males banget gue ngeliatnya. Orang tahu bilang, lu kan belum semester 3-4. Tapi maksudnya, gue rasa gak ada fungsinya gue di sana. Dan gue waktu itu bayar lumayan kan. Per semester 22 juta sekian gue bayar. Semester. Tapi kan itu kecil lah buat lo. Ya, kalau gue ngomongnya di Richard Lee, gue mending pakai buat main uangnya dia gitu. Iya. Tapi maksud gue itu kan titik kelemahan lo ya. Orang kan bisa bilang, wah lu mah S1 aja kagak gitu maksudnya. Kelemahan sih enggak gitu ya. Karena gue percaya uang tuh, lu percaya gak uang adalah energi? Ya. Gue percaya gue konsep itu. Jadi gini, maksudnya semakin lo kejar semakin dia jauh, bagaimana? Bukan, itu bukti uang tuh energi. Maksudnya gini. Contohnya misalnya ada orang punya uang 1 miliar nih, energi itu 1 miliar. Nyokapnya sakit, ada dokter yang bisa sembuh di Singapura. Lu harus naik private jet 500 juta ke sana, 500 juta untuk biaya dokter misalnya nih. Dia ke sana nih, nyokapnya sembuh, energi hidupnya terkuras habis. Sedangkan orang yang punya 100 miliar itu cuma 1% energi dia. Jadi kalau lu memang pinter, lu tahu cara harness energi. Karena gue rasa uang adalah format energi paling tinggi yang manusia pernah ciptakan. Energi ada banyak, api, gravitasi. Uang itu adalah energi. Kalau lu memang bener sepintar itu dan gelar-gelar, kenapa uangnya nggak banyak? Karena itu adalah format energi dari hidup lu. Kayak gue bilang tadi, energi lu bisa terkuras kan habis. Nonton Oppenheimer nggak? Belum sih. Nah di Oppenheimer itu kan dia ciptakan bom intinya. Cuman pemerintah Amerika keluarin $2 miliar untuk ciptakan bom itu. Dengan dia keluarin energi $2 miliar, dia bisa hire semua fisikawan paling pintar di Amerika ke suatu tempat untuk win bom. Lu bisa ciptakan apapun. Makanya yang dibilang lu punya uang, lu punya kuasa itu betul. Karena uang itu format dari energi. Ini uang dalam arti bukan fiat money, maksudnya uang. Whatever. Uang itu adalah energi. Kalau memang sepintar itu kenapa uang lu gak banyak? Pertanyaan itu. Kalau emang lu gak pintar, kenapa uang lu gak banyak? Kalau memang sepintar itu kenapa uang lu gak banyak? Berarti maksudnya kalau dia miskin dia gak pintar? Gue gak explicit say itu. Cuman kalau lu memang tapi itu artinya gitu kan ya. Kalau lu memang sepintar itu, kenapa gak banyak gitu? Tapi kan energi lu. Banyak juga ya orang-orang pintar yang memang tidak berbisnis yang akhirnya jadi gak kaya gitu. Cuman kalau lu ngerti konsep dari hidup ini, manusia itu cuman pintar untuk nge-harness energi dari dulu. Contohnya, zaman dulu, begitu kita ciptakan api bisa dipakai untuk hangatkan badan, untuk bisa bikin senjata yang lebih canggih. Kita harus bisa transformasi dan fokusin energi kita ke suatu titik gitu. Gua rasa kalau misalnya hidup ini lu gak ada energi, contoh lu sepintar apapun, kalau hal itu terjadi yang tadi, pesawat tadi 500 juta harus ke Singapura, berobat 5 juta, habis kan? Bahkan lebih parah lagi. Coba yang gak punya energi 1 miliar, apa yang terjadi? Meninggal kan nyokapnya. Jadi pilihan hidup lo mau jadi orang yang seperti apa gitu di dunia ini. Itu yang gue percaya. Oke. Lo pernah bilang lo akan, gue lupa di mana lo bilang, tapi lo percaya bahwa one day lo bakal punya uang
kayak 1 triliun kalau nggak salah ya. Oh percaya. 1T atau 100T? 1T. 1T. Sekarang belum ya? Belum jauh. Tapi lu pede? Pede banget. Ya kelihatan sih lu orangnya pede ya. Lu tuh mirip sama gue zaman dulu sih. Gue zaman umur 20-an masih ya pede banget, masih menganggap bisa beli segalanya gitu. Tapi itu lu bakal selamanya begitu kali ya? Bakal pede terus? Apa mungkin bakal lebih wise kalau udah lebih tua mungkin? Enggak, maksudnya gue percaya akan hal yang gue percaya gitu. Ya, maksudnya cara lu ngomong kan benar-benar bold banget tuh, bilang ya lu nggak punya kalau duit, lu begini. Kalau gue percaya apa yang gue percayain itu benar, gue akan bawa itu sampai gue mati. Sampai ke ujung dunia gue akan bela bahwa apa yang kalau gue rasa benar ya gue gak akan bilang itu salah gitu. Karena gue percaya kalau semua orang punya energi yang lebih banyak, hidupnya akan lebih baik. Tim, ini end game lu apa nih? Lu lagi jualan banyak e-learning, course nih kan, lu lagi agresif di sosmed. Lu ngata-ngatain orang. Kemarin pun ada podcast gue sama Bro Benix, lo serang juga gitu. End game lu apa nih? End game gue permanent capital, perpetual capital. Uang yang gak akan pernah habis, nanti bisa support cukup untuk anak gue, tapi gak bisa kaya anak gue, cukup untuk sampai generasi ke bawah. Dan gue bisa bikin suatu institusi yang abadi. Sekarang kan udah kaya juga, maksudnya udah cukup kan buat hidup doang gitu. Kalau untuk gue sendiri cukup. Cuman yang gue bilang tadi, balik lagi energi. Gue butuh energi yang sangat besar untuk achieve apa yang gue mau. Karena gini, orang misalnya bilang dia bisa sumbang ke 1 orang. Misalnya orang bilang dia kan baik nih, dia sumbang ke 1 orang nih. Itu cuma 1 orang yang lu bantu. Tapi kalau lu punya energi 1 triliun tadi, lu bisa bantu lebih banyak orang. Dan secara dunia itu lebih naik positif dibanding orang yang cuma kasih 1. Ya terserah lah, lu mau bilang Tuhan lihatnya beda, terserah. Cuman dunia ini lihatnya gak begitu. Orang yang benar-benar dikasih makan akan ngerasa lebih bermanfaat. Kayak gue kasih makan 1 RW, kemarin kasih beras sama 1 RW, beda ke orang yang kasih 1 beras. Dampaknya berbeda di dunia ini gitu. Dan gue gak tahu ya, karena dari kecil gue mungkin agak sengklik kali ya. Orang bilangnya, teman-teman gue, yang teman-teman SMA gue yang nongkrong bareng, basket bareng bilang, Tim, kenapa sih? Udah cukup, Tim. Gue kalau tukeran jadi lu udah gitu. Udah cukup. Maksudnya gue beli rumah di Bali 1, bisa lari-lari di pantai, ada anak gue ambil sebat gitu, udah santai. Udah punya? Apa? Udah punya? Apanya? Rumah di Bali tuh? Enggak. Gue belum mikirin untuk kayak gitu. Cuman gue dari dulu gak pernah ngerti konsep pensiun, bro. Oke. Nyokap gue juga udah sempat ngomongin, Tim, udahlah apa yang lu mainin sosmed ini, misalnya lu kenapa gak keluar aja, lu kelola duit lu aja, itu udah bisa hidup. Bener gue bilang. Cuman ini nyokap lo tahu bahwa lu sempat dihujat itu tahu? Tahu. Apa kata dia? Dia sih ketawa aja. Dia ketawa aja. Cuman yang gue lihat tuh ini adalah gimana caranya gue bisa kasih impact yang sebesar-besarnya di dunia ini. Ada orang yang kayak Elon Musk. Dia pengen bawa manusia ke Mars. Dia pengen bikin koloni lah di Mars dan lain-lain. Ada orang yang ambisinya mungkin kayak Tony Robbins, mau kasih makan banyak banget orang. Gue tuh selama ini cari kayak tujuan hidup ini, kenapa sih gue ada di sini? Karena gue mungkin kebanyakan baca filsafat Jerman tua kali ya, Schopenhauer gitu. Gue mikir tujuan gue hidup di sini tuh apa sih? Gue dilahirin di sini buat apa? Dan gue ketemu jawabannya akhirnya. Cara gue bisa level up orang itu adalah dari edukasi otaknya. Karena percuma kalau lu kasih beras kayak 1 RW gitu, bulan depan dia akan cari bahkan beras lagi dari lu. Tapi kalau lu kasih dia caranya, ilmunya gimana cara dia bisa jadi lebih baik di hidup, gue rasa itu bisa lebih jauh manusia. Jadi gue pengen edukasiin semuanya. Gue percaya kok dengan matematika, gue percaya dengan fisika, gue percaya dengan bahasa. Kalau gue bisa kasih itu akhirnya secara gratis ke semua kalangan, tapi gue ambilnya benar-benar yang terbaik gurunya. Dan gue bikin formatnya accessible untuk semua orang. Gue rasa itu end game gue. Maksudnya jadi lebih spesifiknya end game-nya jadi apa nih? Kan lu mau edukasi, memimpin sekte, maksudnya bagaimana gitu? Edukasi yang gratis untuk semua orang di setiap kalangan, yang terbaik. Yang lo sebagai pemimpinnya gitu? Enggak, gue gak ada pemimpin, itu kan sebagai yayasan. Gue bahkan gak ada di sana, bukan gue yang ngurus. Tapi uang gue akan running itu sampai kiamat. Itu mimpi gue, kalau bisa ya. Itu bisa lo, ituin tuh kalau jalan tuh bisa lo politikin tuh. Nggak, tapi gue enggak lah. Lo masuk politik aja lah. Gak ada. Gue udah sempat kepikiran kemarin untuk bahkan bikin beberapa sekolah kemarin. Gue udah pikir, cuman kayaknya kurang gitu kalau gue cuma bikin sekolah doang 6-8 kelas. Ini maksudnya sekolah beneran sekolah fisik, gratis sekolah tapi di bawah kementerian, sekolah yang punya kurikulum beneran gitu. Beneran. Cuman gue rasa kurang. Gue tuh mimpi gue pengen bisa ubah kurikulumnya. Ini gue ada rencana untuk beli sekolah tinggi sekarang. Kalau itu tadi sekolah gratis ya. Gue ada rencana untuk beli sekolah tinggi. Untuk gue bisa masukin kurikulum blockchain development tapi dari computer science. Jadi orang beneran bisa dapat gelar, bisa lulus beneran. Pengen beli sekolah tinggi udah ada gitu. Iya. Pengen lo rubah gitu. Tambahin, karena nggak bisa dirubah kan kurikulum dari kementerian. Dari Gue mau tambahin orang bisa blockchain dev gitu.